pakainya angka 1 karena dia putus nyambungnya di ACB. Maksud saya itu Ya, biar orang itu 1, 0. tahu gambaran di sana itu antara IM dan DM itu kayak apa dulu. Biar maksud saya itu gini, Kotak aja. Gambar visual Iya, sih. Cuma ini Gambar. aja sih sebenarnya itu kan cuma Kotak gambar satu, garis-garis lurus aja ya, Iya. gitu kan. enggak kalau di DM yang garis-garis itu enggak pernah dirubah-rubah kecuali ada dalam maintenance gitu. Kamu yang gambarin dia berasa. Ya, jadi yang Kayak bagi yang mudah ya, ya. Iya, gitu. yang punya sertifikat ya, biar itu lah apa namanya. Ini kan tujuannya bukan untuk masalah bisa apa enggak. Kita kan Sebelum jauh-jauh ke ini sertifikatnya. kita kenal dasar dulu yang namanya kubikel. Nah, kubikel itu ada 3 bagian sebenarnya, grounding, DS sama ACB. Di sini namanya ada apa yang tadi buat masukin lah gambaran kasarnya begitu. Di sini ada ACB-nya. Nah, kalau DS itu di sini, itu yang dikatakan simbolnya tadi bisa lurus atau bisa ini apa putus. Itu berbentuk Itu tombol di tuh, DS Pak. ini. Jadi Berbentuk dia tombol. operasi N-nya di engkol atau kalau di IM di tombol. Cuman kalau di DM itu semua putus nyambung itu berasal di ACB. Patokan ACB kalau putus berarti 0, kalau nyambung berarti 1. Ya. Itu di ACB. Jadi kalau TM kita itu terbagi jadi sini. Visualnya, Be, visualnya. Kurang lebih visualnya lah. Sini itu IM. Kalau IM memang isinya cuma DS, namanya disconnecting switch. Itu operasinya karena IM kita IM terbaru, itu kalau ngidupin, kalau pasti pada ada arusnya itu bisa ditombol, matiin juga bisa ditombol. Berhubung kita emergency sekarang kalau ngidupin itu di engkol, kalau matiin bisa ditombol. Itu posisinya di sini ada lubang untuk masukin, tapi di sini juga ada tombol gitu, yang merah sama hijau. Kalau posisi matiin sih tinggal di tombol merah dipencet, tapi kalau ngidupin di engkol. Itu bisa mas. Kalau Di nengkol engkol itu sesuai jarum jam buka. arahnya. Dibuka dulu nggak? Kalau Enggak, tombol enggak, hijau enggak. berfungsi nggak? Tombol hijau karena kita kondisinya saat ini kan si motoresnya mati, kebakar, jadi nggak bisa. Makanya Ya, pertama itu yang perlu diperhatikan. Jadi jenis kubikel sendiri itu ada 2 macam. Yang ini berarti pakai DS doang. Terus kopel yang lama itu kan ada ACB. Jadi putus nyambung itu di sini, di ACB. Sedih yang lama. Di sini tuh DS ada juga sebenarnya, kita bisa putus di sini. Cuman atasnya. di sini tuh nggak usah diputus kalau memang bukan keadaan emergency. Karena namanya DS itu pelindungnya nggak seaman di ACB sebenarnya. Makanya IM kita itu sebenarnya juga nggak aman untuk operasi putus nyambung di dalam beban. Tapi kalau non beban nggak masalah. IM kita kan biasanya kita operasikan putus nyambung kan di non beban. Non beban itu contoh ketika listrik mati, berarti kan ini non beban. Ini kita buka nggak masalah. Atau pas kita listrik hidup, di sini kan kita matiin dulu beban, kita masukin nggak masalah juga. Lebih baik pokoknya IM itu kondisi non beban. Jadi kalau ada beban, dia beroperasi di ACB. Semua ACB karena ACB proteksi percikan bunga apinya lebih baik dan lebih safety. Jadi IM kita sebenarnya Bisa itu ditangani. bisa di ini. Yang penting kita tahu dulu IM itu bentuknya kayak apa, terus DM itu kayak apa. Sebenarnya sih sama-sama kubikel, cuman beda penanganannya. Nah, yang perlu mati lampu ketika pertama dicek itu ya tadi di sini incoming PLN. Di sini ada kubikel, ada DS-nya juga ada, terus kubikel ACB-nya juga ada. Biasanya kalau lampu udah nyala, incoming itu karena ngambilnya dari bawah. Anggap gini. Ini masuk jaringan. Ini ada lagi. Nah, ini kan indikator diambil dari sini. Indikator 3 itu. Kalau di sini udah standby arus, walaupun di jaringan kita belum ada, pasti lampu ini udah nyala. Jadi kalau mati lampu, yang kita lihat pasti ini dulu, yang di incoming PLN. Harus mati Dia tuh. posisinya di tengah-tengah, nyala apa mati gitu. Kalau mati, berarti yang perlu kita perhatikan di IM. IM harus kita pastikan open dulu. Kalau IM udah open, baru pastikan incoming genset. IM itu yang tambahan tadi. Ya, dulu nggak ada ini, kita pastikan kopler di sini. Kopler ini di sini dulu pakai ini, pakai ACB. Cuman kadang ACB-nya udah close, DS-nya belum, harus diengkol juga. Kadang begitu masalah, DS-nya gantung gitu.
Nah, kalau udah pasti ini mati, terus ini incoming ada, outgoing bisa kita ini. Cuman pengalaman Mas Asep yang kemarin saya ketahuin, jadi incoming PLN udah nyala, Mas Asep masih sibuk mau masukin genset gitu. Karena genset kan juga udah terdeteksi, cuman memang Tower A masih blackout. Jadi patokan kita itu sebenarnya begini, kita karena prioritas PLN itu prioritas 1, jadi yang penting kita lihat ini dulu, incoming PLN. Ketika ini nyala, gimana caranya masukin ini ke sistem power gedung, bukan gimana caranya genset harus nyala atau gimana caranya genset harus masuk sistem. Karena ini udah ada, kecuali ini nggak ada, baru kita bicara selanjutnya. Jadi kalau ini udah terdeteksi mati, baru bicara selanjutnya. Kalau ini terdeteksi nyala walaupun di gedung masih mati, gimana caranya PLN masuk? Karena secara efisiensi biaya pasti PLN lebih efisien dibanding pakai genset. Kan gitu. Caranya. Nah, pertama kalau ini ternyata udah terdeteksi nyala nggak nyampe, pertama yang kita lihat ACB di incoming PLN itu angka 1 apa 0. Di sampingnya itu kan selain ada tanda gitu di dekat tombol kan ada angka 1 sama 0. Kalau angkanya masih 0 berarti kan belum masuk. Belum masuknya itu kenapa? Ditelusurin. Karena dia kan ada kuncian dengan incoming di sini di genset. Jadi incoming genset harus out dulu. Kalau incoming udah masuk tapi PLN udah ini nongol, mending incomingnya kita lepas dengan cara manual. Kita open semua yang di ACB-nya. Genset ya. Maksudnya Ya. genset itu. Ya itu kalau seandainya begitu. Tapi yang kemarin yaitu ini terdeteksi di sini di bawah, sistem belum masuk sini. Nah itu cara yang kita lakukan. Waktu itu pertama kita riset di spam nggak bisa juga, terus spam itu kotakan gitu yang ada riset ada display kecilnya dari panel atas. mungkin kalau digambar tuh kayak gini. Ini ada LED kecil, di sini ada reset, ada apa gitu. Warna biru ya. Ya, itu ada tulisan reset aja. Yang ada Biasanya displaynya lah. pertama kita pencet itu reset dulu, reset di sini kalau nggak bisa, baru ntar masuk ke dalam panel. Dalam panel itu ada RGB, ada MCB 3 pas. Itu kita turunin, kalau naikin lagi tetap nggak bisa. Tapi kita kalau mau nombol sini kita harus pastikan incoming genset open. Kalau perlu IM sini juga open. Jadi biar pasti kita masuk sini nggak ada kendala bentrok dengan genset. Intinya SOP di HVSB itu jangan sampai ada bentrok antara in power PLN dengan power genset. Itu aja sih. Berarti di itu tadi di IM-nya itu yang Iya. diubah. Ya, IM itu minimal sini dulu. Ini harus open. Jadi walaupun ini masuk, jadi nggak bentrok. Kalau ke langkah selanjutnya kan karena ini ada interlock dengan incoming genset, pastinya kalau mau masukin ini harus open dulu di gensetnya. Makanya Harus kita lepas open lah. dulu ya. Seandainya ini nggak mau masuk, kita open sini terus reset tetap nggak masuk. Langkah selanjutnya ya di tombol. Nah di tombol itu kadang kan ya tadi yang dipompa, tadi yang diomong dipompa. Di sini kan ada ICB terus di sini ada pompanya. Di pompa itu ketika kita nombol di sini nggak mau, itu sebenarnya ada indikasinya di sini, namanya pegasnya gitu. Kalau ini masih panjang begini terus nggak ada ininya, berarti ini masih kosong. Tapi kalau udah set ini pendek di doang, dia udah isi sebenarnya. Jadi kalau masih gambar gini spring panjang gini, itu pompa. Jadi pompa itu nggak mempengaruhi operasional. Kapanpun kamu pompa ACB asal nggak ditombol, nggak ada efeknya. Jadi pompa aja, nggak ada ngaruhnya. Tadi jadi kenceng gitu kan. Jadi pompa itu tujuannya rapetin si pernya itu biar buat ketika dioperasiin nekan dia ini nekan nama switch ininya. Jadi keadaannya yang sekarang itu normal auto apa gimana? IM sekarang Yang sekarang manual. ya. Jadi tetap Jadi harus kalau dicek. kita mati lampu, Berarti ini kalau terakhir pengalaman dari Mas Basit, Mas Basit apa manual si itu selalu ya, keadaan terbuka atau Mas tertutup Basit ya? kalau nggak salah, dia Terbuka. mati lampu, Kalau mati, dia ya, tetap kan nggak mau buka. Harusnya feeling kita awal kan mati lampu ini buka, dia nggak mau buka, terus saya ditombol sendiri. Itu kondisi terakhir informasi dari Mas Basit. Itu juga sama sebaliknya ketika masuk beban ya engkol itu searah dengan jarum jam.
Soalnya kalau berlawanan dia itu nge-ground, cuman nge-ground pun nggak akan bisa terlaksana kalau masih cover tertutup. Cuman kan jaga-jaga. Kalau takutnya safety-nya lewat atau ini nggak bisa. Tapi sepastinya bisa. Jadi pokoknya tindakan di sini searah, kalau on itu searah jarum jam, kalau off berlawanan. Di DS itu ya. Tapi DS itu sangat jarang dipakai kecuali IM sih. IM itu ya karena memang kita keterbatasan material kayaknya, harusnya sih nggak pakai IM, nggak harusnya pakai DM. Jadi operasional open close itu di ACB yang notabene lebih safety. Terus kalau untuk selanjutnya tadi ini udah pastiin udah semua aman, incoming genset open, kita tombol aja di yang angka satunya itu kan ada 1 sama 0, 1 hijau 0 merah. Jadi simbol. Di tombolnya di bawah di sini ACB di sini ada tombol, di situ merah sama hijau ya. Semua ACB itu ada tombol. Ini apa? Kayak saklar. Jadi intinya itu gini, kalau gambar teknisnya itu kan begini. Ini in PLN jaringan. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 ya. Kan? Mau ini? Ulang. Iya maksudnya ulangin. Bisa kepala. Ya nggak apa-apa sih saya mah. Agak aja. Tenang. Iya. Ya paham dulu lah. Biarin itu yang pengen tahu. Ini intinya masalah ini ya, apabila PLN mati. Jadi kalau misalnya nggak ada asep, misalnya rolim, Jadi semuanya maksudnya itu tahu gitu. Iya. Jadi jangan Sebenarnya panik. gambar kasarannya tuh kayak gini. Ini anggap ini ACB. Itu IM-nya. Ini kalau incoming listrik sebenarnya sama sih, mau di ini IM dibolak-balik sebenarnya bisa aja. Ini kan gambar kasarannya sebenarnya kayak gini gambar kasarannya. ACB ini DS, ini DS juga, ini ACB. Ya, ini kan susah nih ya. Sebenarnya gambar kasarannya tuh gini. Untuk bisa ke area sini, ke rel sini, atau ini kan ntar bisa suplai ke gedung gitu. Bisa A, bisa B, begitu ibaratnya. Ya intinya sih gimana caranya PLN masuk ke sini terus keluar ke sini. Intinya kan gampangannya begitu. DS ini posisinya udah close kalau kecuali ada preventive maintenance. Kalau kondisi normal ini nggak pernah open karena ini manual di engkol. Jadi ini close semua nih, close. Nah itu kita main di ACB sini. Kecuali IM. Kalau IM cuman DS doang di sini gini. Nah IM ini menghubungkan antara ini rel sebelah sini kiri, kalau kita masuk di kiri, nah yang satunya ke kanan, itu ibaratnya ini ada gini lagi. Nah ntar ada gini lagi. Ini ibaratnya dari genset. Ntar ada lagi di sini ke tower A-nya. Ini ke tower A-nya. Mas Idun udah panas Mas Idun. Nah, ini ke tower A. Udah gelisah Mas Idun. Gelisah. Nah, IM itu ini sebenarnya ngopelin antara kubikul sebelah sini kiri dan kubikul sebelah kanan. Jadi Oh, iya. kalau anak input genset itu di sini in B. Nah, ini kan genset AB. Jadi gimana caranya ketika ini close, ini tuh nggak tabrakan sama PLN sini. Makanya sini harus dibuka ketika mati lampu. Oh iya. Nah, gitu. Intinya, kalau mati lampu ini harus buka. Kalau pakai listrik PLN, ini harus close biar tower A itu hidup. Dan ini juga harus open kalau pakai PLN. Intinya seperti itu. Nah, open close-nya ini berada di ACB kecuali IM. Selain IM itu posisinya di ACB, bukan di DS. Jadi kalau DS tadi kan yang ada gambar ini, ada udah lurus apa masih buka gitu, itu namanya DS, disconnecting switch. Itu hanya IM yang punya gitu. Kalau yang lainnya pasti posisinya udah lurus semua, karena tanpa ini kalau nggak ada preventif ini nggak dibuka.
Jadi intinya sih itu kita harus tahu dulu bagian ACB itu yang mana sih, maksudnya itu ACB itu yang di bawah ini. Di sini komponennya kan ada tadi pegas itu buat operasi ininya. Nah pegas itu dirapetin itu kalau otomatis masih pakai motor. Tapi kalau motor itu kan butuh 24 volt. Kalau 24 voltnya fail atau gagal, maka kita butuh pompa untuk merapetkan pegasnya. Nah, ketika pegas itu di pemicunya ibaratnya yang kunci dilepas, dia kan membal gini. Nah, itu di situ buat ngoperasiin entah motus atau nyambungnya di situ. Jadi intinya itu. Jadi mas saya gini tadi yang Mas Ahmad, kalau dipompa terus ini enggak sih? Jadi bukan masalah dipompanya, dipompa itu tujuannya buat apa, harus tahu dulu itu. Belum maksudnya ada kemungkinan Iya. patah. Perbedaannya DM sama dis, kasih tahu ke mereka kalau DM itu bisa auto atau manual doang. Dis bisa auto atau tidak, kasih tahu Pit. Masa DM sama dis mereka juga tahu nggak masalah DM sama dis? Nah itu makanya, ya Yang makanya harus tahu dulu itu kan Kalau DS apa Ya DS sekarang dengan tahu Pak, ACB. kalau yang dulu ya Enggak, kalau DM fungsinya DM itu apa? Coba kasih tahu switch bisa auto apa bisa manual? Jadi kalau DM itu seri dari kubikel. Kubikel itu kan ada dua jenis tuh. Kalau yang DM itu biasanya disertakan dengan ACB. Ada ACB-nya. Di sini ada DS-nya. Ada yang tadi lambang buletan tadi. Kalau IM doang itu nggak ada, cuman DS doang isinya. pokoknya mainnya di itu ACB kan. Kalau yang ada ACB putus nyambung semua di area ACB. Jadi yang dipastikan itu angka 1 apa? 0. Itu di ACB semua. Kayak incoming genset, outgoing PLN, apa outgoing tower A, outgoing tower A, terus incoming PLN. Itu nggak mungkin lihat lambangnya buka apa enggak, itu nggak ada kalau incoming PLN karena DS selalu open, selalu close.